Halo Gunarwan dan Gunarwati. Video kali ini saya sebenarnya bukan buat untuk kalian ya. Jadi video kali ini saya buat untuk teman-teman saya yang fans Manchester United. Dan ya saya cuman mau ngomong turut berduka cita ini ya. Karena beberapa jam yang lalu dari Fabrizio Romano itu mengumumkan ya, mengabarkan lah ya dari berbagai media sosial dia ya, dari X, IG, lalu juga YouTube gitu ya, dia mengabarkan bahwa Qatar dengan Sheikh Jassim ini secara efektif sudah mengundurkan diri dari proses penawaran untuk membeli Manchester United gitu ya. Yang kita tahu itu kan sekitar April Mei kemarin Sheikh Jassim ini sudah memberikan penawaran terakhir ya, take it or leave it, dengan nilai sekitar 5 miliar pound sterling gitu. Ya dengan 5 miliar pound sterling ini Sheikh Jassim ingin memiliki 100% saham Manchester United. Jadi dia ingin seluruh sahamnya keluarga Glazer dan seluruh saham yang dipegang oleh masyarakat umum. Jadi 5 miliar pound sterling ini bukan hanya untuk Sheikh Jassim ya, jadi juga untuk pembelian saham-saham di luar sana. Jadi saham-saham yang dipegang oleh masyarakat umum, karena dia pingin memiliki Manchester United ini secara utuh 100%, tidak terbagi-bagi dengan pemilik saham yang lain. Nah, dari beritanya Fabrizio Romano itu kan setelah Sir Jim Ratcliffe itu kemarin melakukan penawaran terbaru ya, di mana dia ingin membeli 25% saham Manchester United. Jadi dia hanya ingin membeli 25% saja, jadi bukan sebagai untuk take over gitu ya, hanya sebagai pemilik saham. Itu dari keluarga Qatar, dari keluarga Sheikh Jassim ini ternyata sudah melakukan ada upgrade terhadap penawaran ini. Masih belum diketahui nilai upgrade ini berapa, cuman kalau menurut saya sepertinya sekitar, jadi yang 5 miliar pound sterling ini adalah hanya untuk keluarga Glazer. Jadi nanti untuk pembelian terhadap saham-saham yang masyarakat umum itu nanti nilainya akan terpisah, bukan termasuk dari 5 miliar ini. Itu penawaran itu sudah ditolak oleh keluarga Glazer gitu. Jadi tadi dari Fabrizio Romano ya, penawaran yang sudah di-upgrade ini ditolak oleh keluarga Glazer. Dan dengan penolakan itu maka Sheikh Jassim sudah berniat untuk mengundurkan diri dari proses penjualan Manchester United ini. Nah, teman-teman, dari Fabrizio Romano ini tadi juga mengatakan ya, kita masih menunggu statement resmi, pernyataan resmi dari kubu Sheikh Jassim dari Qatar. Cuman dari sumber-sumbernya Fabrizio Romano yang dia dapatkan itu secara efektif Sheikh Jassim dan Qatar ini sudah mengundurkan diri dari proses pembelian Manchester United gitu. Jadi ya tidak jadi feeling Qatari ya untuk para fans Manchester United. Tapi ya sekali lagi tadi masih ada harapan, walaupun setipis apapun itu masih ada harapan. Karena apa? Karena masih ada menunggu dari pernyataan resmi dulu ya dari Sheikh Jassim. Berikutnya yang mau saya bahas ini adalah yang dari Sir Jim Ratcliffe ini, yang mereka mau yang dari kubunya Sir Jim Ratcliffe ini, apa yang mau mereka lakukan. Jadi 25% ini intinya yang saya dengar ya, itu adalah 12,5% mau dibeli dari saham umum. Jadi terakhir yang saya dengar ini adalah saham Manchester United itu sekitar 69% itu dikuasai oleh keluarga Glazer, dan sekitar 31% ini dimiliki oleh masyarakat umum gitu. Nah, dari Sir Jim Ratcliffe yang mau dibeli itu adalah sekitar 12,5% dari saham yang masyarakat umum, dan 12,5% ini dari keluarga Glazer. Jadi ya keluarga Glazer itu masih akan memiliki 57,5
5%. Jadi masih pemegang saham mayoritas. Tapi nanti dulu nih teman-teman gitu. Karena kalau teman-teman belum tahu, keluarga Glazer ini punya klausul dalam kepemilikan saham mereka ya. Itu dalam kepemilikan saham mereka itu punya klausul bahwa saham Manchester United ini itu dibagi menjadi dua kelas, kelas A dan kelas B. Di mana kelas A ini adalah saham yang dimiliki oleh masyarakat umum. Sedang saham kelas B ini adalah saham yang hanya boleh dimiliki oleh keluarga Glazer. Di sini yang teman-teman harus ketahui, disinilah pentingnya klausul ini, bahwa saham kelas B ini itu punya bobot suara dalam RUPS ya, dalam rapat umum pemegang saham. Bobot suara saham kelas B ini adalah 10 kali dari bobot suaranya saham kelas A. Ya, jadi dengan misalkan tadi pembelian Sir Jim Ratcliffe, berarti kan harusnya Sir Jim Ratcliffe punya 12,5% saham kelas B nanti dulu. Ya. Karena ada klausul tambahan lagi di mana tadi saham kelas B ini hanya boleh dimiliki oleh keluarga Glazer. Jadi kalau ada saham keluarga Glazer yang kelas B ya, ini dijual ke masyarakat umum, maka saham itu akan otomatis berubah menjadi saham kelas A. Dan sebaliknya, kalau ada keluarga Glazer yang membeli saham dari masyarakat umum, maka saham itu akan otomatis berubah menjadi saham kelas B. Jadi dengan Sir Jim Ratcliffe membeli saham 12,5% dari Manchester United dari keluarga Glazer, dia tidak merubah apapun. Kenapa? Karena 57,5% berarti ada 42,5% yang dipegang oleh masyarakat umum. Berarti bobot suaranya nanti dalam rapat umum pemegang saham, bobot suara yang dimiliki oleh masyarakat umum termasuk Sir Jim Ratcliffe itu hanya sekitar 42,5 suara. Sedang keluarga Glazer dengan 57,5% berarti bobot suara mereka punya 575 bobot suara. Kenapa? Tadi bobot suara saham kelas B ini 10 kali dari bobot suara saham kelas A. Jadi Sir Jim Ratcliffe pada saat RUPS bobot suara dia hanya 25 kalau dia membeli 25% saham ya. Dan keluarga Glazer itu punya 575 bobot suara. Jadi nggak ada gunanya Sir Jim Ratcliffe itu punya 25% saham ini, sama sekali nggak ada gunanya gitu. Dan sama sekali tidak merubah struktur kepemilikan Manchester United. Jadi secara efektif apa yang dilakukan oleh Sir Jim Ratcliffe ini hanya investasi, bukan take over. Jadi sudah tidak lagi menjadi targetnya take over gitu. Dan kalau mungkin masih ada teman-teman fans Manchester United yang berharap bisa melakukan seperti keluarga Kroenke ya. Jadi keluarga Kroenke itu kan pelan-pelan beli sahamnya sampai di tahun 2019 bisa menjadi pemilik tunggal gitu. Sebelumnya sekitar 2015 ya kalau nggak salah ya, mereka sebagai pemilik saham mayoritas. Ya, sebagai pemilik saham mayoritas, baru sekitar 2019 mereka sebagai pemilik tunggal. Karena apa? Pelan-pelan beli sahamnya yang di luaran sana dari pemilik A, pemilik B, mereka beli pelan-pelan sampai akhirnya tahun 2019 bisa menjadi pemilik tunggal. Kalau berharap Sir Jim Ratcliffe bisa melakukan seperti itu gitu ya, ini langkahnya panjang. Berbeda dengan keluarga Kroenke yang waktu itu mereka hanya cukup bisa memiliki 55% saham, bisa jadi pemilik saham mayoritas. Kalau di Manchester United ini nggak bisa. Dengan adanya klausul saham kelas A, saham kelas B tadi ya, berarti Sir Jim Ratcliffe harus punya sekitar 91% saham baru dia bisa menjadi pemilik saham mayoritas. Kenapa? Karena dengan adanya bobot suara tadi ya, saham kelas B 10 kali lipat. Dengan memiliki 91% saham, Sir Jim Ratcliffe baru bisa punya suara mayoritas dibanding keluarga Glazer ya.
Dengan 91% berarti dia punya 91 bobot suara. Sedang keluarga Glazer dengan saham kelas B mereka ya 9% ini baru jadinya bisa memiliki hanya 90 suara. Jadi Sir Jim Ratcliffe ini kalau mau melakukan seperti Kroenke untuk mengambil alih, itu langkahnya panjang. Dia harus bisa memiliki 91% saham Manchester United baru bisa punya suara di atas keluarga Glazer gitu. Nah inilah makanya dari saya, ya ini saya turut berduka cita nih untuk teman-teman fans Manchester United ya, karena secara efektif ini tidak terjadi apa-apa. Jadi dengan pembelian Sir Jim Ratcliffe ini ya mungkin akan ada dana segar masuk sekitar 1,5 miliar pound sterling ke keluarga Glazer. Nah, kan di sini yang jadinya kalau uangnya masuk ke keluarga Glazer, apakah ini akan menetes, apakah ini akan mengalir ke Manchester United? Ini yang kita nggak tahu. Apakah akan ada tambahan dana untuk transfer, untuk perbaikan stadion, untuk membayar hutang, untuk memperbaiki fasilitas pelatihan di Carrington? Kita nggak tahu. Ya masih kita lihat ke depan. Cuman dari saya dengan pembelian saham oleh Sir Jim Ratcliffe, ya oke, mungkin secara jangka pendek akan ada dana segar untuk Manchester United. Mungkin kita bisa ngomong ya bisa ada tambahan 100-200 juta pound sterling untuk dana transfer. Tapi bagaimana dengan musim berikutnya dan musim berikutnya dan musim berikutnya? Nah itu kan yang harus dijawab. Lalu bagaimana dengan situasi hutangnya yang sekarang sudah melebihi ya 1 miliar pound sterling gitu kan. Jadi ya itulah yang akan menjadi pertanyaan bagi para fans Manchester United dan para penikmat bola pada umumnya gitu kan ya. Ya inilah yang ya kita lihatlah nanti ke depannya bagaimana. Ya video ini saya sekali lagi saya buat untuk teman-teman saya Manchester United, dan ya turut berduka cita ya teman-teman. Dan untuk para Gunarwati dan untuk Gunarwan dan Gunarwati lainnya, ya sampai jumpa deh di video berikutnya ya. Nanti kita akan bahas hal-hal lain. Ini buat saya, kenapa saya bikin video ini, karena ini sebagai penikmat bola ya, sebagai fans sepak bola. Saya ngomong sebagai fans sepak bola, bukan sebagai fans Arsenal. Sebagai fans sepak bola, keluarga Glazer ini memang pemilik klub yang jahat. Kalau menurut saya pemilik klub yang jahat dan merusak sepak bola gitu. Jadi sebagai fans sepak bola saya juga nggak suka terhadap mereka gitu. Jadi ini ya bukan saya bermaksud untuk menghina gitu ya teman-teman Manchester United, tapi memang ya ada sedikit rasa sedih juga buat saya. Kenapa? Karena ini keluarga Glazer ini menurut saya merusak sepak bola, dan ya saya juga berharap ada harapan kecil dari saya gitu kan bahwa mereka akan tersingkir gitu. Kenapa? Karena nggak sehat lah apa yang mereka lakukan terhadap Manchester United, dan bisa jadi ini kan takutnya adalah ditiru oleh pemilik-pemilik klub lain gitu ya. Itulah, kalau mereka bisa lolos dengan kondisi seperti ini, yang kita takutkan kan pemilik klub lain nanti melakukan hal seperti ini. Kita nggak tahu, kita nggak pengen gitu ya. Ya itu aja dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Arsenal ya.